Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Riangroho dari kelas C16 MA23. Kali ini saya di sini akan mengidentifikasi manajemen mutu pada coffee shop Kopi Kenangan. Identifikasi manajemen mutu Kopi Kenangan. Saya melakukan pengamatan di salah satu tempat Kopi Kenangan di cabang Cives pada tanggal 25 Oktober 2025, yaitu mengenai masalah mutu yang ditemukan dan ketidaksesuaian standar pelayanan dan keluhan pelanggan berulang. Selama pengamatan ditemukan bahwa waktu penyajian minuman di Kopi Kenangan tidak sesuai dengan standar profesional perusahaan. Berdasarkan SOP, setiap minuman seharusnya disajikan maksimal 5-7 menit setelah pesanan diterima, namun pada kondisi ramai, pelanggan harus menunggu hingga 15-20 menit. Selain itu, beberapa pelanggan mengeluh karena pesanan yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, seperti rasa yang terlalu manis atau topping yang tidak lengkap. Lalu di sini saya menganalisis penyebab masalahnya, yaitu ada sumber daya manusia atau SDM, lalu sistem dan proses kerja, lalu ada kualitas produk, lalu ada komunikasi internal. Di dalam faktor SDM, yaitu jumlah barista tidak sebanding dengan banyaknya pesanan saat jam sibuk. Selain itu, koordinasi antara kasir dan barista kurang optimal. Lalu ada sistem dan proses kerja. Di sini sistem antrian belum sepenuhnya terintegrasi antara pesanan online dan offline, sehingga urutan pelayanan sering tidak sesuai. Lalu ada kualitas produk, yaitu takaran bahan dan rasa tidak selalu konsisten antar barista, menyebabkan keluhan pelanggan. Lalu ada komunikasi internal, yaitu kurangnya komunikasi antar tim kasir dan tim barista membuat beberapa pesanan tertukar. Selanjutnya ada dampak dari masalah mutu, yaitu menurunnya kepuasan pelanggan terlihat dari keluhan langsung di tempat dan di media sosial. Lalu ada loyalitas pelanggan menurun karena sebagian pelanggan memilih beralih ke kedai kopi lain. Yang ketiga, citra merek Kopi Kenangan dapat menurun bila masalah ini tidak segera diatasi. Lalu di sini saya ada beberapa usulan perbaikan, yaitu yang pertama menambahkan jumlah barista atau pembagian shift yang lebih efisien pada jam sibuk. Yang kedua ada melakukan pelatihan rutin untuk menjaga konsistensi rasa dan kecepatan pelayanan. Yang ketiga, mengembangkan sistem antrian digital terintegrasi antara pesanan online dan offline. Lalu melakukan evaluasi mingguan terhadap keluhan pelanggan dan tidak lanjut perbaikannya. Lalu ada meningkatkan komunikasi internal antar karyawan melalui briefing singkat sebelum jam operasional. Lalu di sini ada analisis penerapan konsep TKM pada Kopi Kenangan, yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Kopi Kenangan menargetkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, namun dari hasil pengamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian standar pelayanan dan keluhan pelanggan berulang. Beberapa pelanggan mengeluh tentang lamanya waktu tunggu dan kesalahan pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan pelanggan belum sepenuhnya terpenuhi. Lalu ini ada upaya yang dapat dilakukan pada Kopi Kenangan, yaitu menyediakan sistem feedback pelanggan digital di aplikasi untuk menilai kecepatan dan kualitas produk. Lalu menggunakan data keluhan pelanggan sesuai dasar evaluasi mingguan. Melakukan observasi langsung
terhadap pelayanan untuk memastikan standar mutu terpenuhi. Lalu melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip Kaizen menekankan perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kopi Kenangan dapat menerapkan pendekatan ini dengan memperbaiki aspek pelayanan dan operasional yang sering menjadi sumber keluhan. Lalu sini ada contoh penerapan Kaizen, yaitu melakukan briefing singkat setiap hari sebelum operasional untuk mengevaluasi pelayanan hari sebelumnya, lalu menetapkan target waktu pelayanan harian dan memantau hasilnya. Lalu ada mengadakan pelatihan barista berkala untuk menjaga kualitas rasa dan efisiensi kerja. Lalu melakukan pengecekan rutin mesin kopi agar tidak menghambat proses penyajian. Lalu di sini ada keterlibatan karyawan atau employee involvement, yaitu keterlibatan seluruh karyawan sangat penting agar mutu layanan terjaga di semua cabang. Masalah yang ditemukan yaitu kesalahan pesanan, keterlambatan pelayanan, yang menunjukkan bahwa koordinasi antar karyawan masih perlu ditingkatkan. Di sini ada langkah penerapannya, yaitu melibatkan barista dan kasir dalam rapat evaluasi harian atau mingguan untuk memberi masukan terhadap proses pelayanan. Yang kedua, memberikan insentif atau penghargaan kepada karyawan dengan kinerja pelayanan terbaik. Lalu membangun budaya kerja di mana setiap karyawan merasa bertanggung jawab terhadap mutu, produk, dan layanan. Di sini kita mengukur kinerja mutu atau quality performance measurement, yaitu pengukuran mutu menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana standar telah tercapai. Saat ini, Kopi Kenangan menggunakan waktu penyajian dan tingkat kepuasan pelanggan sebagai indikator utama, tapi perlu dilakukan lebih terukur dan rutin. Indikator mutu yang bisa digunakan yaitu yang pertama, aspek yang diukur, yaitu kecepatan pelayanan. Indikatornya rata-rata waktu penyajian dan targetnya kurang dari 7 menit per pesanan. Lalu ada kepuasan pelanggan, indikatornya skor ulasan pelanggan di aplikasi, yaitu lebih dari 4,5 per 5 atau di atas 4,5. Lalu ada konsistensi rasa, indikatornya evaluasi oleh supervisor, yaitu 95% kesesuaian standar. Lalu sini adalah keluhan pelanggan, indikatornya jumlah keluhan per minggu. Targetnya kurang dari 3 kasus. Lalu ada kepemimpinan mutu atau quality leadership. Di sini pemimpin berperan penting dalam membangun budaya mutu di seluruh cabang. Manajer cabang Kopi Kenangan harus menjadi contoh dalam penerapan standar mutu dan memberikan dukungan bagi tim operasional. Lalu di sini ada peran kepemimpinan yang perlu diperkuat, yaitu menjadi role model dalam pelayanan dan komunikasi efektif. Mendorong tim terbuka terhadap kritik dan inovasi. Lalu melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi SOP. Lalu menetapkan tujuan mutu yang jelas dan terukur serta memastikan semua karyawan memahami pentingnya mutu terhadap citra brand. Dari kesimpulan tadi, materi saya sampaikan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM, Kopi Kenangan dapat memperbaiki dan memperhatikan kualitas layanan secara konsisten. Fokus terhadap pelayanan pelanggan, keterlibatan karyawan, kepemimpinan yang kuat, serta perbaikan berkelanjutan akan membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu produk dan kepuasan pelanggan, sehingga daya saing Kopi Kenangan di pasar tetap tinggi.
Masalah mutu di kopi kenangan terutama terletak pada ketidaksesuaian standar pelayanan dan keluhan pelanggan berulang akibat proses kerja yang belum efisien dan komunikasi internal yang belum optimal. Untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, diperlukan peningkatan sistem kerja, pelatihan karyawan, dan perbaikan manajemen mutu secara berkelanjutan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan total quality management dari salah satu brand ternama yaitu Kopi Kenangan. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.